Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abdul Majid, NPM 1872061. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pelindung tegangan lebih. Di mana pelindung tegangan lebih ada 9 subbab yang masing-masingnya ada tegangan lebih, prinsip kerja alat pelindung, tenaga lebih, sela batang, arrester eksklusi, arrester katup, tegangan mengenai arrester, klasifikasi dan spesifikasi arrester, lokasi penempatan arrester, dan kawat tanah. Dimana saya akan menjelaskan untuk yang subbab pertama, yaitu tegangan lebih, dimana tegangan lebih pada sistem tenaga listrik yang bersifat temporer dan nilainya melebihi tegangan puncak maksimum sistem. Adapun pembagian dari tegangan lebih yaitu ada internal dan eksternal. Yang di internal yaitu tegangan lebih sementara berfrekuensi daya dan tegangan lebih transier. Untuk yang eksternal yaitu terjadi karena adanya samaran petir pada kawat hantaran udara transmisi, terbentuknya gelombang impuls 100-10 kV dan berlangsungnya dalam waktu mikrosecond. Selanjutnya, bahaya tegangan lebih impuls petir, di mana yang eksternal itu terjadi pada suatu aliran petir, kebanyakan dari petir. Nah, adapun ada beberapa bahaya yang terjadi pada sistem tenaga listrik atau akibat tegangan impuls petir, di mana dapatnya menimbulkan peristiwa lewat Denver atau flashover pada isolator, kemudian merusak isolator peralatan yang terdapat pada gardu. Yang selanjutnya, tegangan pada titik pantulan menjadi 2 kali tegangan impuls petir yang datang. Ya, emang kebanyakan pada impuls petir. Selanjutnya, subbab selanjutnya, prinsip kerja alat pelindung tegangan lebih, di mana ada poin-poin prinsip kerja alat pelindung, di mana dipasang secara paralel untuk melindungi alat tegangan yang berlebih. Yang kedua adalah lokasi diaturnya sehingga tegangan lebih impuls melalui alat pelindung terlebih dulu sebelum melalui alat yang dilindungi. Yang ketiga, pelindung sebagai isolasi tidak mengalirkan arus atau tidak isolator tidak mengaliri listrik, dan yaitu adalah tegangan normal sampai 1,1 tegangan normal. Yang keempat, pelindung sebagai penghantar, yaitu tegangan impuls. Selanjutnya, mengaliri arus petir ke tanah sebagai grounding, di mana petir langsung kepada tanah. Selanjutnya, ada 3 jenis alat pelindung tegangan lebih, di mana ada sela batang, arrester jenis tabung atau arrester eksklusi, dan arrester jenis katup. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sela batang, subbab selanjutnya. Nah, yang subbab ini di mana ada konstruksi dan prinsip kerja, di mana melindungi bushing transformator, isolator saluran udara, tegangan tinggi, pemutus daya, pelindung cadangan. Yang kedua, terdiri dari 2 elektroda batang dan 1 isolator pendukung. Yang ketiga, panjangnya diatur sehingga percikan terjadi pada nilai tegangan yang diinginkan. Yang keempat, dapat terjadi percikan yang dapat berubah menjadi busur api dan terjadi hubungan singkat ataupun kayak korsleting lah, lonjakan. Yang selanjutnya, panjangnya elektroda 1,5 sampai 2 kali lebih panjang sela.
Yang terakhir, mengaturnya panjang sela 70% ketahanan tegangan impuls alat. Nah, di sampingnya itu ada gambar dan ada tabel di mana tegangan sekian, panjangnya harus sekian. Di mana sela batang itu punya arus susulan. Besarnya arus susulan tergantung pada impedansi jaringan, impedansi pembumian netral sistem, impedansi pembumian alat pelindung. Untuk mencegah terjadinya lompatan api, maka harus mempunyai syarat-syarat, yaitu pi tembus sela sama dengan 0,8 pi lompatan api isolator, atau D lebih besar sama dengan S berbanding 3. Nah, ketika sela batang mempunyai arus susulan dan sela batang juga mempunyai kelemahan alat pelindung, di mana harus terjadi pemutusan aliran daya dipengaruhi kondisi udara sekitar, temperatur, tekanan, dan kelembaban bergantung pada polaritas tegangan impuls. Dan di sini ada arrestor eksklusi, di mana arrestor eksklusi jenis ini digunakan pada sistem tegangan listrik bertegangan hingga 3,3 kV. Konstruksinya dapat dilihat pada gambar. Nah, ini gambarnya. Dan cara kerja arrestor eksklusi itu yaitu impuls petir langsung ke busur api pada sela, langsung maju ke arus petir 0, kemudian arus susulan. Ketika sudah ke arus susulan, langsung ke panas IPDN, didisipasikan ke tabung serat, lalu bahan organik menguap, gas keluar dari elektroda, dan busur api pun padam. Dan ini ada arrestor katup sela pasif. Arrestor ini terdiri dari sela percik, resistor, non-linier, dan isolator tabung. Sela percikan terdiri dari beberapa susunan elektroda flat yang terhubung seri. Sela percik dan resistor non-linier keduanya ditempatkan dalam tabung isolator tutup sehingga kerja arrestor ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Dan arrestor katup sela aktif, yaitu pada arrestor katup sela aktif untuk memadamkan busur api, yaitu memperpanjang dan mendinginkan busur api dengan cara membangkitkan medan magnet pada sela percik. Dan arrestor katup tanpa sela percik hanya menggunakan resistor nonlinier yang terbuat dari logam, oksigen, atau metal oksid, atau dinamai dengan arrestor MG. Bab selanjutnya adalah tegangan mengenai arrestor, yaitu tegangan mengenai suatu arrestor harus dipilih sederhana mungkin, tetapi tetap memberi perlindungan yang cukup kepada peralatan yang dilindungi. Dasar pertimbangan utama dalam menentukan tegangan mengenai tersebut adalah tegangan tertinggi frekuensi daya. Yang pertama adalah tegangan tinggi sistem. Dasar pertimbangan dalam memilih sesuatu arrestor adalah besarnya arus susulan yang akan mengaliri pada arrestor tersebut. Dalam memilih arrestor perlu diperhitungkan tegangan pasak ke tanah tertinggi yang mungkin terjadi selama operasi. Yang kedua adalah tegangan mengenai arrestor sela pasif dan sela aktif. Dalam keadaan ini tidak normal, arrestor mungkin memikul tegangan besar VTT. Oleh karena itu, suatu arrestor harus mampu memikul tegangan besar VTT. Yang ketiga, tegangan mengenai arrestor tanpa sela percik. Arrestor tanpa sela percik
mengaliri arus frekuensi daya pada keadaan normal, maupun ketika memikul tegangan lebih frekuensi daya, suatu arrestor harus mampu mengaliri suatu kontinu dan arus sementara tanpa menimbulkan kerusakan pada arrestor. Klarifikasi dan spesifikasi arrestor. Ditinjau dari penggunaannya, arrestor terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama adalah jenis perlu dipasang pada sistem 3-312 kV dan dirancang untuk mengaliri arus petir di atas 100 kA. Digunakan untuk melindungi gardu, induk, dan transformator daya. Yang kedua adalah jenis jaringan. Dipasang pada sistem 20-73 kV dan dirancang untuk mengaliri arus petir 65-100 kV. Digunakan untuk melindungi transformator distribusi, transformator kapasitas rendah, dan gardu kecil. Yang ketiga yaitu jenis distribusi. Dipasang pada sistem 8-15 kV dan dirancang untuk mengaliri arus petir di bawah 65 kA. Digunakan untuk melindungi transformator distribusi. Nah, adapun arrestor dan solar percik mengacu pada standar IEC 60091. Yang pertama, tegangan mengenal, arus peluah nominal, frekuensi pengenal, tegangan persik frekuensi daya, tegangan frekuensi impuls petir maksimum, tegangan persik muka gelombang impuls, tegangan persik impuls hubung buka, ketahanan arus impuls tinggi, ketahanan arus durasi panjang, tegangan sisa, tegangan dasar, tegangan gagal sela, karakteristik voltase waktu, margin arus peluahan maksimum, kemampuan hubung singkat, tingkat perlindungan, panjang dan jarak rambat badan arrestor. Dan spesifikasi arrestor tanpa salah percik mengacu pada standar IEC 6009994, yaitu tegangan operasi kontinu, tegangan resealing, tegangan mengenal, frekuensi mengenal, tegangan sisa, arus nominal, tegangan ketahanan impuls petir, tegangan ketahanan impuls hubungan bukai, tegangan ketahanan tegangan frekuensi daya, thermal runway, kemampuan arus gangguan, ketahanan arus hubungan singkat, kelas peluahan, arus impuls waktu 2 ms, jarak rambat badan arrestor. Untuk lokasi penempatan arrestor, adapun arrestor ditempatkan sedekat mungkin dengan peralatan yang dilindungi dengan tujuan. Yang pertama, untuk mengurangi peluang tegangan impuls merambat pada kawat hubungan arrestor dengan peralatan yang dilindungi. Yang kedua, total tegangan pada terminal arrestor 2 kali tegangan sisa ini dapat dicegah jika arrestor dipasang langsung pada terminal transformator. Yang ketiga, jika kawat penghubung arrestor dengan transformator yang dilindungi cukup panjang, maka induktansi kawat itu harus diperhitungkan. Ada rumusnya di bawah, yaitu P sama dengan IR ditambah L DI per DT. Sebab selanjutnya adalah kawat tanah. Kawat tanah diikat pada puncak menara transmisi, ditarik sejajar dengan kawat pasak. Dan kegunaan kawat tanah adalah untuk melindungi kawat pasak transmisi agar tidak disambar petir. Kawat tanah memberi jalan bagi gelombang tegangan impuls petir sehingga impedansi impuls yang dilalui arus petir semakin rendah. Nah, ada pula hal yang penting dalam merancang kawat
tanah, yaitu di mana sudut proteksi adalah sudut yang dibentuk sumbu vertikal yang melalui kawat tanah dengan garis yang menghubungkan kawat tanah dengan kawat fasa paling luar. Yang kedua adalah zona proteksi, adalah kawasan di bawah tanah yang membatasi tempat objek-objek yang dilindungi kawat tanah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.